Hai semuanya, kembali lagi di channel Jason Armus. Nah, gua sekarang udah bersama sama sahabat gue juga yang mungkin gak asing ya di mata kalian ya. Karena beberapa kali beliau dari yang politik rambutnya merah sampai sekarang balik lagi rambut hitam, dia selalu menjadi narasumber gue juga. Nah, hari ini kebetulan kita pengen discuss soal kasus yang akhir-akhir ini juga lagi in banget ya, itu tentang David Ozora. Nah, tapi kita ngambil angle yang berbeda. Bener nggak, Zak? Betul. Yaitu kita ngambil dari angle asuransinya. Oke, mungkin yang belum kenal sama Zaki, coba deh bisa kenalin dikit. Halo guys, gue Zaki. Sekarang gue ada di Prudential bersama Jason. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang apa financial, tentang insurance, lo bisa nanya ke gue ataupun Jason. Gitu aja. Oke, jadi kita langsung aja nih ya. Lo sebenarnya kan pastinya nih teman-teman semua udah tahu dong tentang kabar-kabar terbaru ya kan tentang ya, bapaknya David Ozora yang didedes sama netizen ya kan. Mana nih dapat dapat biaya dari mana? Apakah dari si tersangka atau gimana? Kan itu biayanya mahal gitu. 1,2 M, 1,2. 1,2 M. Tuh, itu gede loh gitu. Gimana cara bayarnya? Nah, ternyata beliau langsung ngeposting ya di Twitter ya. Twitter. Di Twitter itu dia 1,2 M dia bayar pakai Black Card. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, Zak, menurut lo nih, ya, apakah lo ada rasa kaget nggak ketika tiba-tiba si Jonathan Latumahina ya kalau nggak salah ya bapaknya David itu sendiri ngeluarin black card. Artinya mereka sadar loh soal asuransi. Menurut lo gimana? Kalau gue dari gue sendiri sih kaget loh ya, karena gue nggak nyangka itu ternyata yang cover Prudential Ya. gitu. Jadi gue malah pikir pertamanya apakah di cover si pelaku gitu kan, Iya. ya kan? Ternyata setelah dia nge-tweet ternyata pakai black card gitu kan. Iya. Dan dia juga yang agak amazed juga, dia jelasin juga loh, sampai jelasin, oh ini yang black card gue mengcover 4M plus 12M gitu kan. Nah, di situ sebenarnya gue udah ngelihat, oh ternyata nih orang juga Sadar ya. sadar gitu loh, sadar juga tentang pentingnya asuransi, gimana itu memproteksi resiko yang terjadi nantinya gitu, memproteksi keuangan dia, memproteksi aset dia gitu loh, Jess. Benar. Jadi kalau gue dari gue sendiri sih ya kaget gitu, oh ternyata dia pakai black card. Iya, karena sebenarnya mungkin kan banyak juga orang Indonesia yang masih belum sadar soal asuransi gitu. Kebayang nggak sih lo guys ya? Ini gue juga gue tanya nih sama sahabat gue nih. Kebayang nggak sih lo kalau misalkan tiba-tiba keluarga lo ada yang sakit, anak lo ada yang sakit, Ya, ternyata biayanya 1 miliaran lebih. Kalau kita mungkin ya lo mampu ya syukur ya, tapi kan seberapa mampu kita nggak tahu juga ke depan bakal benar. tetap masih bagus nggak keuangan ataupun kalau bagus kan kalau biayanya sampai puluhan miliar, nah itu gimana cara nggak covernya? Kebayang lu. Nggak, Jual aset jual kan? aset pasti lo. Nah itu Kalau di punya, kalau tuh punya aset. kalau punya lo ya. Iya. Kalau lu nggak punya gimana? Nah itu jadi challenge nih. Nah tapi di sini dia ada kesadaran ya atau dari keluarga Devi itu ada keluarga ada kesadaran. Nah ini yang kita nih pengen tekankan di sini. Nah sebenarnya menurut lu nih orang-orang Indonesia tuh kenapa sih dia apa ya enggan atau kayak nggak mau tahu soal asuransi itu alasannya kenapa? Karena kalau menurut gua, kenapa orang Indonesia itu masih enggan atau belum mikir tentang asuransi? Karena itu suatu hal yang nggak terlihat sama dia. Iya. Dia membayar, misalnya ya kita bayar kayak misalnya eh, bayar 400.000 sebulan, 500.000 per bulan. Iya. Itu kita kelihatannya kayak keluar duit aja gitu, tapi kita dapat apa gitu kan? Benar, benar. Sedangkan kan kalau kita yang udah terjun di asuransi kita tahu bahwa itu kayak kita beli payung sebelum hujan gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak kelihatan, lu emang belum pakai itu pas pas masih kering nih, udara cuaca masih masih kering, lu belum pakai tuh payung Benar. gitu. Tapi pas hujan lu langsung bisa pakai kan, lu Pakai. nggak kehujanan, lu nggak basah, lu nggak lepek gitu. Nah, sama sama halnya terhadap asuransi. Lu kelihatannya kayak bayar duit lu keluar
keluar begitu aja per bulan bla 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 atau per tahun sekian, tapi mana nih manfaatnya buat gua? Mungkin orang di luar sana seperti itu, akan seperti itu. Tapi kalau di saat lu udah ngalamin kasus kayak contohnya si David, lu akan tahu tuh betapa bergunanya itu gitu. Iya. Ya bayangin aja contoh deh, kita misalnya investasi, Jess, ya kan? Kita punya reksadana, kita punya investasi di saham misalnya, contoh. Kita udah invest nih berapa tahun ke depan, 20 tahun. Lu udah punya 500 juta, lu udah punya se-M. Let's say kayak gitu ya. Iya. Suatu saat lu sakit nih, dan membutuhkan dana sebesar David 1,2 misalnya contoh. Lah, ludes nggak investasi lo udah puluhan tahun? Ludes gitu. Perlu jual aset nggak lo? Tetap perlu kan? Masih defisit lo, masih kurang lo. Itu lu punya tabungan investasi lo 1M. Tapi lu butuh 1,2M. 200 jutanya dari mana? Pasti lu jual. Atau lu kitabisa.com. Gitu. Galang dana deh lo. Kayak siapa tuh? Ya udah, gitu sih, Jess. Gue jadi inget nih. Ini kita samarkan aja namanya ya. Kita tidak ada niat apapun. Cuman ada salah satu teman kita juga. Jadi dia awalnya enggan terhadap asuransi juga. Terus kayak apaan sih asuransi? Ternyata ketika bokapnya masuk rumah sakit, dia baru telepon, gue lagi nggak pakai asuransi. Lo tau kan, Zak? Iya kan? Ya itu menurut gue apa ya, sesuatu yang kayak baru lo sadarin setelah itu kejadian. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Mungkin temen gue dia bakal bisa ngejelasin lebih detail. Gimana, Zak? Iya, jadi kalau namanya asuransi yang kayak tadi gue bilang, lo harus beli payung tuh sebelum hujan, jangan pas udah hujan, itu udah telat gitu. Benar, ada masa Jadi tunggu kan. jadi kalau misalnya namanya asuransi kesehatan seperti Black Card Ya. itu ada beberapa penyakit yang memang ada masa tunggunya, Jess, gitu kan. Dan itu biasanya penyakit yang berat-berat, Ya. yang membutuhkan operasi dan segala macam. Nah itu nggak bisa seujug-ujug lu gue mau operasi nih, keluarga gue atau gue besok bikinin asuransi dong sekarang, ya lu nggak bisa pakai juga gitu, karena itu ada masa tunggu gitu. Nah makanya itu kita selalu mengadvise bahwa kita harus punya insurance itu dari jauh-jauh hari supaya itu udah aktif, udah berjalan perlindungannya, dan kita dapat perlindungan yang optimal, proteksi yang optimal dari dana yang sudah kita keluarkan. Gitu sih, Jess. Benar. Jadi sebenarnya dari sini kan kita udah bisa lihat ya bahwa penting banget kita memiliki asuransi nih. Ya Zaki juga udah nyebutin. Kita juga punya contoh kasus. Jadi selain daripada David ada orang yang kayak telat gitu. Ya nggak bisa juga gitu. Jangan lo nanti ngamuk-ngamuk sama asuransi. Kenapa asuransi ini tidak bisa mengcover gitu ya? Ya memang pada dasarnya kan ada masa tunggu. Kamu harus juga ngerti bahwa asuransi kan juga mau dapat keuntungan gitu. Nggak mau juga yang kayak, wah udah gue bayarin lo, buset, lo siapa gitu kan. Ya cuman di satu sisi ada bisnisnya, cuman kan ada mulianya juga, banyak nolong orang dan lain sebagainya kayak gitu. Ya balik lagi, kita harus sadar sih bahwa mungkin kita tidak rasakan sekarang, tapi nanti berapa tahun lagi itu bakal kita rasain ketika kita masuk rumah sakit. Itu bakal, wah gila, bersyukur banget. Emang sekarang ini gue tanya, apakah teman-teman tahu kalian nih punya anak nih, terus nasibnya sama dengan David Ozora? Kita nggak ada yang mau. Bapaknya juga ketika ditanya ya mana tahu gitu, kan nggak mungkin juga gitu sebagai bapak gitu. Tapi akhirnya ya ketika itu terjadi, itu salah satu penolong. Kan nggak perlu kita harus ngemis sama tersangka kan gitu. Itu satu hal juga yang menjadi poin plus. Nah, pesan gue di sini adalah kalau misalkan teman-teman yang setelah ini udah mulai sadar nih ya sedikit tentang black card ya, tentang oh penting juga ya kalau misalkan kita punya black card untuk kesehatan kita, lo bisa aja cek di kolom deskripsi di bawah ini, nanti lo bisa kontak tenaga pasar di pemasar di Prudential. Nanti lo juga bisa ngobrol kalau lo mau bikin black card. Dan apabila teman-teman yang ada di rumah juga pengen ngikutin Zaki ya, TikToknya Zaki itu nanti gua kasih di kolom deskripsi di bawah ini juga. Mungkin Zaki ada pesan-pesan terakhir ke kamera. Boleh. Jadi gue mau tekanin sekali lagi bahwa sebenarnya asuransi itu adalah alat perencanaan keuangan lo, di mana di saat kita nanti membutuhkan, ternyata kita resikonya itu udah di cover gitu. Jadi kita
punya investasi, kita punya perencanaan keuangan ke depannya, Ya. itu tuh terproteksi dari resiko-resiko yang akan datang. Jadi kita udah nabung kah, kita udah investasi, itu nggak sia-sia gitu. Jadi kita nggak akan ujuk-ujuk kita ada resiko, ternyata aset kita dijual juga, investasi kita ludes juga. Jadi itu kenapa pentingnya punya asuransi sebenarnya. Gitu, Jess. Thank you. Oke, jadi itu aja penutup dari Zaki juga. Mudah-mudahan teman-teman juga yang sekarang nonton jadi bisa tercerahkan bahwa asuransi itu juga penting. Karena gue dulu juga kayak apa sih asuransi, tapi makin lama kayak oh asuransi banyak loh manfaatnya. Nah, buat teman-teman yang setelah ini juga merasa video kita ini dapat bermanfaat, coba aja lo share di sosial media kalian, misalkan di Instagram, Facebook, atau mungkin sosial media lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.